Shalom, perkenalkan nama saya Weldian Tolandot dari Institut Agama Kristen Negeri Toraja, Angkatan 2019, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Untuk memenuhi tugas UAS Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Ibu Mary Adeng, MPD, yaitu materi masa perkembangan anak prasekolah usia 3 sampai 6 tahun. Masa anak prasekolah. Masa ini juga disebut masa kanak-kanak awal, terbentang antara 2 sampai 6 tahun. Beberapa ciri perkembangan pada masa ini. 1. Perkembangan motorik. Dengan bertambah matangnya perkembangan otak yang mengatur sistem saraf otot atau neurik muskuler, memungkinkan anak-anak usia ini lebih lincah dan aktif bergerak. Beberapa keterampilan motorik yang perlu dilatih dalam hal keluasan, kecepatan, dan ketepatan antara lain ialah keterampilan koordinasi anggota gerak seperti tubuh untuk berjalan, berlari, melompat, keterampilan tangan, jari jemari dalam hal makan, mandi, berpakaian, melempar, menangkap, merangkai, dan lain-lain. Keterampilan kaki, misalnya meniti, bersingkap, menari, menendang, dan lain-lain. Yang kedua, perkembangan bahasa dan berpikir. Sebagai alat komunikasi dan mengerti dunianya, kemampuan berbahasa lisan pada anak akan berkembang karena selain terjadi oleh pematangan dari organ-organ berbicara dan fungsi berpikir, juga karena lingkungan ikut membantu mengembangkannya. Ada 4 tugas yang perlu diperhatikan perkembangannya, yakni yang pertama, mengerti pembicaraan orang lain. Yang kedua, menyusun dan menambah pembendaraan kata. Yang ketiga, menggabungkan kata menjadi kalimat. Yang keempat, pengucapan yang baik dan benar. Pada masa ini, nampak seakan-akan anak haus nama, di mana segala hal akan ditanyakannya. Perkembangan sosial. Dunia pergaulan anak menjadi bertambah luas. Keterampilan dan penguasaan dalam bidang fisik, motorik, mental, emosi sudah lebih meningkat. Anak makin ingin untuk melakukan bermacam-macam kegiatan. Pada masa ini, anak dihadapkan pada tuntutan sosial dan susunan emosi baru. Bila orang tua dan lingkungan memberi cukup kebebasan dan kesempatan untuk melakukan kegiatan, mereka mau menjawab pertanyaan anak dan tidak menghambat fantasi dan kreasi dalam bermain. Dalam diri anak akan berkembang inisiatif. Sebaliknya, karena pada masa ini mulai juga terpupuk kata hati, maka bila ajaran moral dan disiplin ditanamkan terlalu keras dan kaku, pada anak akan timbul perasaan bersalah. Menurut Erik Erikson, terjadi krisis antara inisiatif dengan rasa bersalah. Moralitas pada anak usia 3-6 tahun. Pada masa ini, dasar-dasar moralitas terhadap kelompok sosial harus sudah terbentuk. Pada umur 5-6 tahun, anak sudah harus patuh terhadap tuntutan atau aturan orang tua dan lingkungan sosialnya. Ucapan-ucapan orang lain seperti baik, tidak boleh, nakal, dan diasosiasikan si anak dengan konsep-konsep benar atau salah. Penanaman konsep moralitas pada anak-anak ini mungkin mengalami kesulitan oleh karena sifat-sifat pembangkang terhadap perintah dan egoisme. Tahap perkembangan moral pada anak. Pada usia anak 0-3 tahun,
Dikatakan bahwa seorang anak dilahirkan tanpa membawa bekal pengertian akan apa yang baik dan yang tidak baik dalam lingkungan di mana ia hidup pada masa ini, yaitu masa usia anak masih sangat muda. Tingkah laku yang ditunjukkan seorang anak hampir sepenuhnya dikuasai oleh dorongan-dorongan naluri belaka. Tingkah laku ini tentunya mengundang reaksi dari lingkungan sekitar si anak. Apabila pada anak telah ditanamkan disiplin yang teratur, maka pada usia 3 tahun anak mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan karena itu benar, dan perbuatan apa yang tidak disetujui karena itu salah. Pada masa ini, usia 3-6 tahun, anak sudah memiliki dasar-dasar dari sikap-sikap moralitas terhadap kelompok sosialnya. Kalau sebelumnya anak selalu diajarkan tentang apa yang benar dan apa yang salah, maka pada masa ini, anak harus lebih ditunjukkan mengenai bagaimana ia harus bertingkah laku. Anak harus dapat merasakan akibat yang menyenangkan dari tingkah lakunya yang sesuai dengan harapan kelompok sosial. Demikian pula akibat yang tidak menyenangkan apabila ia tidak berlaku demikian. Anak juga dapat mengenal suatu tindakan itu baik dari hadiah yang dijanjikan oleh orang lain. Artinya, anak tahu bahwa tindakannya itu benar jika dengan tindakannya itu kebutuhannya terpuaskan. Jadi masa ini, anak dapat memperlihatkan suatu perbuatan yang baik, tetapi masih tanpa pengetahuan mengapa ia harus berbuat demikian. Ia melakukan hal ini untuk menghindari hukuman yang mungkin akan dialami dari lingkungan sosial atau untuk pemenuhan kebutuhannya. Peran orang tua sangat besar dalam mendisiplin anak untuk berbuat baik. Dengan adanya rangsangan-rangsangan dari orang tua untuk anak berbuat baik, diharapkan bahwa pada anak dapat tertanam nilai-nilai moral yang baik. Orang tua yang sering menceritakan ke anak-anaknya akan cerita-cerita keagamaan dapat pula merangsang anak untuk meniru perbuatan-perbuatan baik yang pada umumnya mendatangkan kesenangan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan hukuman. Di samping itu, hal ini pun dapat menjadi dasar yang kokoh bagi moralitas anak nantinya. Dengan dorongan orang tua serta usaha anak sendiri untuk selalu berbuat baik, diharapkan pada saat anak mulai dapat mengerti, ia sendiri akan tahu mengapa perbuatan tertentu itu dikatakan baik dan yang lain dikatakan tidak baik. Dengan demikian, moralitas anak akan makin berkembang. Pada usia 5-6 tahun, penanaman konsep-konsep moralitas pada anak ini mungkin mengalami kesulitan disebabkan karena sifat-sifat egoisme anak yang sedang menonjol pada masa ini. Menanamkan disiplin pada anak. Pada usia 3-6 tahun, setelah berkembang kemampuan anak menguasai otot dan dirinya sendiri, anak dihadapkan pada lingkungan hidup yang lebih luas. Anak bisa melepaskan diri secara bebas dari lingkungan hidup orang tua dan mengadakan interaksi dengan lingkungannya. Tidak lagi tergantung, melainkan sudah mempunyai inisiatif untuk melakukan sesuatu. Ia mulai mengetahui kemampuan dan keterbatasannya dan bisa berkhayal mengenai apa yang akan dilakukan. Ia bisa mengambil inisiatif untuk suatu tindakan yang akan dilakukan, meskipun seringkali apa yang dilakukan tidak berkenan bagi orang tuanya. Anak menyenangi hal-hal yang baru, menarik, dan sudah mampu bekerja sama dengan orang dewasa. Orang tua
perlu membiarkan tingkah laku anak yang masih dalam batas-batas dapat diterima atau yang sesuai dengan dasar yang ada dan ditentukan oleh orang tua. Di pihak orang lain, orang tua perlu menunjukkan dan mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan, yang salah, sehingga si anak mengetahui dan tidak melakukan lagi. Kegiatan-kegiatan seperti makan, berpakaian, bermain dengan teman-temannya, dan tugas-tugas ringan yang bisa dilakukan sendiri harus dibarengin dengan kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan bersama, misalnya membereskan alat-alat mainannya, mencuci tangan, dan mengenakan baju. Demikianlah materi yang dapat saya berikan kepada saudara-saudara. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan berguna. Saya ucapkan shalom. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita.